Assalamualaikum, kembali lagi di channel Muklaldo, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali ya. Di sini akan saya menjelaskan di kedua fitur ini kesamaan maupun perbedaannya ya. Equalizer DPX 231 sama equalizer DPX 1231 ya. Apa yang dimaksud dengan 12 dB, 6 dB maupun equalizer ini bisa dilihat 6 dB sama 15 dB. Kalau yang atas ini 6 dB sama 12 dB ya. Kalau yang 6 dB sama 15 dB biasanya potensio slide besar seperti ini ya. Kalau 6 dB sama 12 dB slide kecil ini ya. Artinya 6 dB 12 dB itu apa? Range-nya ini ya. Ini range-nya ini hasil yang di posting maupun cut itu 6 dB atau 12 dB ya di DPX 231 ini ya. Kalau di 1231 ini di cut maupun posting hasilnya 6 dB atau 15 dB ya. Ini antara dua pilihan, keduanya sama ya. Oke, kita bahas yang DPX 1231 ini saja, yang bawah ini saja ya. Apabila kita tekan seperti ini menunjukkan angkanya 6 dB menyala ya. Artinya saya besarkan dikit ya. Postingannya ini cuma 6 dB ya. Lebih banyak 15 dB ya. Jadi kita menombol ini, kita pindah, kita tekan supaya lampunya menyala yang di tulisan 15 dB ya, dan hasilnya lebih banyak ya. Oke, seperti ini bunyinya, lebih banyak daripada yang 6 dB ya. Kalau gini lebih sedikit ya. Itu pengertiannya ya. Keduanya sama ya, pengertiannya sama ya. Cuma perbedaannya ini 12 dB maksimal, ini 15 dB ya. Hasilnya lebih banyakan yang equalizer yang bawah ini ya, karena juga harganya berbeda ya. Meskipun sama-sama KW tetap mahalan yang di bawah ini ya, tetap mahalan yang 1231 ini ya. Untuk fasilitas lokat sama ya, lokat ini sekitar 50 Hz ke bawah dipangkas. Tombol lokat ini untuk apa bang manfaatnya? Tombol lokat ini begini ya, manfaatnya bisa digunakan untuk biasanya monitor buat floor, biasanya AUX ikut floor ya. Biasanya ada yang seperti itu ya, output AUX buat kontrol vokal langsung ke equalizer lalu ke power amplifier ya. Kita menggunakan tombol lokat agar suaranya lebih jernih dan clarity ya. Kita manfaatkan tombol lokat ini ya buat suara mikrofon, kontrol panggung dan lain sebagainya. Dan juga bisa di-cut di frekuensi sininya ya, sama saja ya. Dengan menggunakan fitur ini kita bisa membantu pengaplikasiannya dengan berbagai macam cara ataupun berbagai macam penyambungannya. Biar full ring yang dihubungkan ke crossover juga bisa memanfaatkan tombol lokat ini ya. Untuk tombol bypass keduanya sama. Apabila kita mengaktifkan tombol ini nggak ada rasanya ya, artinya mati ya, tidak ada hasilnya ya. Meskipun kita posting seperti ini banyak, tidak ada hasilnya karena tombol bypass sudah aktif menyala merah ya. Di DPX juga sama ya, yang atas maksudnya DPX 231. Kalau kita menang mol merah ini nggak ada rasanya ya, meskipun kita posting sebanyak ini ya. Kalau dilepaskan tambah kenceng ya. Oke, bisa didengar. Oke, jadi penjelasannya sedikit saja untuk tombol range, lokat maupun bypass. Di antara kedua equalizer ini tandanya hampir sama ya. Ada 3 tombol dan 1 knob gain di satu channelnya yang sama ya. Cuma suaranya jelas beda ya. Suara, harga maupun suara dan harga jelas beda ya.
fiturnya juga beda, suaranya. Oke, untuk penanda lampunya kemungkinan ini hampir sama ya, cuma agak besaran yang DPX 1231 ini karena suaranya lebih kenceng ya. Ini menyala 2, yang atas masih menyala 1. Kemungkinan dibuat jam 3 sama ya, karena ini menurut saya flat secara suara ya, karena sudah saya bandingkan di video sebelumnya. Kalau equalizer yang atas kita posisikan volume gainnya, maksud saya jam 3. Kalau kedua outputnya kita ambil satu-satu seperti video sebelumnya, suaranya sama ya, karena equalizer ini outputnya tidak ada sirkuit balannya ya, cuma pengoneksian ke grounding ya, pin nomor 3 di outputnya ya. Kalau ini sudah pasti ya, karena di kedua outputnya mengeluarkan signal ya. Oke, kalau di bawah ini saya besar, saya sarankan penggunaan gainnya 0 dB saja ya, kebanyakan 0 dB saja ya. Untuk posting mau podcast tergantung kebutuhan maupun selera teman-teman ya, gainnya cukup 0 dB ya. Kalau umpamanya kurang ya kita besarkan nggak apa-apa. Kalaupun lebihan umpamanya untuk mendorong monitor buat diinputkan ke aux mixer ya, kalau kebesaran ya dikecilkan nggak apa-apa. Tujuannya gain ini sebenarnya adalah apabila besar bisa dikecilkan seperti ini, bisa dikecilkan dengan kita berpatokan pada lampu min 10, 0 dB, plus 10 dan plus 18. Oke, untuk atas sama ya, untuk penanda lampunya tulisannya. Dan apabila terlalu pelan ya kita besarkan, nggak apa-apa ya. Tapi saran saya kalau equalizer yang bawah ini sudah cukup di 0 dB, kebanyakan mixer sudah cukup ya buat hajatan maupun elektron ya. Kecuali buat monitor, kebanyakan inputnya diambil, umpamanya inputnya diambil dari aux ya. Untuk equalizer ini buat monitor kebanyakan kan pelan aux, bisa dibesarkan di sini ya. Kalau di output mixer main out masuk ke equalizer ini lalu dihubungkan ke crossover yang ini maupun crossover yang lainnya maupun dihubungkan ke DLMS cukup 0 dB saja ya. Kecuali buat monitor tadi ya, kurang ya dibesarkan, kalau lebih ya dikurangi ya. Kalau equalizer yang atas ini saran saya kalau buat FOH saran saya buat sekitar jam 3 saja ya. Oke, karena ini slidernya kecil, penguatannya juga cuma 12 dB ya. Tombol ini cuma 12 dB, kalau yang bawah lebih besar 15 dB. Untuk frekuensinya sama ya, 20 sampai 20 kHz ya kalau frekuensinya ya. Cuma bedanya hasilnya ini 15 dB, ini 12 dB ya. Untuk fitur lainnya mungkin sama ya. Oke, kesimpulannya suara maupun harganya jelas beda ya. Oke, untuk frekuensinya sama. Kalau dari segi fitur hampir sama ya, ada 3 tombol, 1 tombol gain sama. Harga jelas beda ya maupun suara ya. Oke, mungkin sedikit saja tutorial penjelasan sedikit dari saya di antara kedua equalizer, sama-sama merek DPX 231 VS 1231. Oke, sekian dulu, terima kasih.